edge on it, so it's very easy. Maybe in our world here, there live a happy little mountain. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, Mempunyai hobi traveling adalah hal yang menyenangkan dan juga melelahkan. Namun, aku mempunyai solusinya dengan meminum wedang uwu. Wedang uwu ini berasal dari kota yang sangat istimewa, yaitu Yogyakarta, lebih tepatnya di daerah Imogiri, Bantul. Minuman ini adalah minuman favorit para raja sejak zaman dahulu. Hingga sekarang, minuman ini masih eksis di kalangan masyarakat luas. Karena terdapat bahan-bahan dari rempah-rempah pilihan khas Imogiri. Minuman ini sangat cocok untuk aktivitas Anda setiap hari. Wedang uwu Mbak Katrin, minuman tradisional penuh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rengkel, pastinya sehat selalu dan alhamdulillah kepada kesempatan malam ini saya bisa hadir di sini. Wih, perdana nih jadi host nih di Rengkel. Terima kasih Rengkel sudah mempercayakan saya. Oke, perkenalkan, mungkin teman-teman nggak kenal saya. Saya Muhammad David Rivaldi, biasa dipanggil David. Saya mahasiswa Ilkom dan saya kelahiran Lampung. IG boleh IG disebut? Oke, nanti dulu. Saya tidak sendiri kali ini. Saya ditemani bintang tamu yang oke pokoknya ya, yaitu Afni Salsabila Hafiza. Biasa dipanggil Mbak Afni atau Afni. Untuk tema hari ini kita akan membacakan, membacakan. Iya sih, saya lagi baca sih. Jadi kali ini mengontrol rasa galau remaja masa kini. Widi, untuk teman-teman yang galau, habis lihat mantan, keluar mingguan atau keluar malam minggu dan ketemu di jalan, keplak indah sih. Oh jangan, tidak boleh kriminal, tidak boleh kriminal.
Hmm. Oh, ternyata pada malam ini nama acaranya yaitu Weekend bersama Rengga. Keren nggak sih? Hari-hari libur Anda di penghujung minggu ditemani oleh Rengkel. Mungkin kita bisa sapa dulu. Halo Mbak Afni. Halo Mas David. Wih, sehat Mbak Afni? Alhamdulillah sehat. Sekarang berada di mana nih? Di Yogyakarta kebetulan. Di Yogyakarta. Kok sama? Iya. Atau kita tetanggaan? Kurang tahu nih. Kurang Mas tahu. David di mana nih emang? Yogyakarta mana? Di Jogja. Aku di daerah Tamanan. Mbaknya di daerah mana Mbak Afni? Oh, kalau Afni ini di kampus. Oh, di dekat kampus. Kampus 4? Iya. Kok sama? Tetanggaan ini positif. Oke. Mbak Afni asal mana Mbak? Asal Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi, Jawa Barat. Ibu, orang tua sehat semua, Ibu Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mbak kuliah di masa pandemi Mbak? Cukup membosankan karena Bosan. beda aja sama kuliah kalau lagi offline. Oh begitu. Oke. Di Sukabumi apakah corona sangat melonjak Mbak nilainya? Kalau kemarin tuh sempat zona merah, tapi sekarang alhamdulillah udah baik-baik aja. Bulan berapa tuh zona merah? Zona merah tuh pas beberapa 3 bulan setelah COVID datang kalau nggak salah. Oh begitu. Memang COVID secara tiba-tiba dan mengejutkan semua umat manusia. Astagfirullahaladzim. COVID kapan ngalih? Oke teman-teman Rengkal. Kali ini kita akan membahas tentang galau-galauan nih. Aduh, aku sedang galau sih. Tapi insya Allah tidak segalau kalian sih. Widih, nggak kalian pasti happy sih karena kita temenin nih malam ini nih. Yang biasanya video callan dan sekarang tidak video callan. Nyanyi. Sorry teman-teman, memang aku begini ya. Kalau garing harap dimaklumi namanya usaha. Oke. Ini kegiatan apa aja sekarang Mbak selain kuliah? Kegiatannya Afni tuh kerja di Mu'alimat, Madrasah Mu'alimat sebagai pembimbing santri. Widih, ukti ternyata. Oh, Assalamualaikum ukti. Waalaikumsalam Ahi. Alhamdulillah. Dapat ukti teman-teman. Lekat ngomongnya. Sorry. Mbak masih nulis ya? Alhamdulillah masih, sekarang lagi proses pengetikan buku kedua. Buku kedua, berarti kemarin pernah rilis? Pernah. Wih, keren. Kemarin yang rilis yang berjudul apa ya? Kayaknya di iklan ada sih. Kemarin tuh novel pertama itu judulnya Saat Senja Menyapa. Wih, kalau boleh tahu itu tentang apa? Di dalamnya itu menceritakan tentang persahabatan, kekeluargaannya juga ada, yang pastinya cintaannya juga ada. Wow, ada galaunya nggak nih? Ada pasti. Wih, cocok sekali kan sama tema hari ini. Untuk buku yang kedua atau masih dirahasiakan? Buku kedua masih dirahasiakan itu. Masih dirahasiakan. Kira-kira berapa halaman nih Mbak? Yang buku pertama apa kedua? Yang pertama dan kedua. Yang pertama itu kemarin 115 halaman, 155 nggak salah, 155. Terus kedua arahnya ke main terus. Kalau Mbak sendiri gimana nih? Ataukah nulis terus ataukah gimana Mbak? Kalau Afni nggak nulis terus juga karena kan butuh main juga. Biasanya kalau lagi bosen atau emang kan biasanya orang butuh mood ya Mas David kalau mau mengerjakan sesuatu. Iya. Kalau misalkan lagi nggak mood ya bagaimana cara kita supaya diri kita itu udah nggak menumbuhkan mood lagi. Oh begitu. Iya. Terus misal kan beda-beda kan caranya. Gimana sih kita biar membangkitkan mood kita lagi? Kan ada yang dengan cara bermain, entah bermain ke jalan-jalan traveling kemanapun, atau ngegame pasti kan ada yang ngegame juga. Entah gamenya mungkin Mobile Legends atau PUBG kan kebanyakan ada yang ngegame kayak gitu karena
mungkin lebih familiar game seperti itu. Mbak berarti main game? Enggak. Oh enggak. Teman-teman Kenapa teman juga ada yang dia tuh nggak mood nugas. Tapi ketika dia meluangkan waktunya beberapa 1 jam, mungkin 1 jam atau tergantung orang itu. Nah setelah itu dia moodnya naik lagi untuk nugas. Oh, Karena dia udah mood lagi gitu. Oke. Oh Mbak Afni, ini ada teman dari Sukabumi, Aditya Lupi Tania, komen di live chat. Halo warga Sukabumi katanya. Halo Halo. Upi. Temankah gimana nih? Iya, teman di UAD juga. Oh teman di UAD. Oke. Selain menulis, apakah ada kegiatan lain, Mbak? Ya, ngisi materi aja sih KBM Asrama. Oh, KBM Asrama ya. Oke. Iya. Wih, ada lagi nih di live chat dari Yusril Firmansah. Susah banget ini namanya. Yusril Firmansah. Halo Mas David. Halo juga Mas Yusril. Kapan Mas Yusril ke Jogja nih? Aku tunggu nih untuk berkunjung mengelilingi manisnya Jogja. Widih, sambil membaca buku dari Mbak Afni kan mantap tuh. Oke. Oh iya, Mbak Afni kok bisa jadi penulis gimana Mbak? Ataukah keinginan dari dulu, cita-cita, atau ngalir begitu saja? Sebenarnya dari dulu, Afni itu suka baca berawal dari 5 SD. Udah suka baca. Iya, 5 SD. Tapi bacanya bukan buku pelajaran, Mas David. Oh begitu, ya. Bacanya ya buku cerita. Dulu itu masih zamannya buku KKPK. KKPK itu kecil-kecil punya karya, yang biasanya itu penulis-penulisnya berumur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Paling akhir sih 12 tahun sih kalau KKPK. Keren Nah, ya. di situ Afni suka tuh sama cerita-ceritanya. Maksudnya terinspirasi karena mereka masih muda, tapi mereka berani berkarya. Kalau Mbak Afni sendiri berkarya itu dari mulai umur berapa, Mbak? Dari 1 SMA. 1 SMA. Itu menulis sudah jadi buku yang pertama itu atau gimana? Belum, dulu tuh masih puisi. Jadi waktu di pondok dulu di Bogor, pesantren Darul Ulum Lido itu kan ada majalah Al-Ma'had gitu. Nah, majalahnya itu suka disebar ke santri-santrinya. Nah, di isinya itu ada informasi-informasi, ada karya santri, misal yang juara apa, terus puisi-puisi juga dimasukin, termasuk puisinya Afni, alhamdulillah masuk majalah itu. Nah, habis itu waktu pas 6 SD, kalau nggak 6 SD, Afni itu sebenarnya udah mulai nulis di kertas HVS. Nah, udah mulai nulis tuh kayak ya gitu, bel sekolah berdering kring gitu-gitu deh pokoknya. Nah, habis itu kan pas baca lagi sendiri, ih kok kayak aneh. Akhirnya HVS itu Afni robek karena belum ada kepercayaan diri. Pas udah masuk pondok, pas 1 SMA itu kan ada Sanggar Sastra Salsabila. Sanggar Sastra itu kayak mengajarkan kita kepenulisan, entah puisi, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Di situ Afni mendapatkan pengalaman lebih banyak dari guru-guru. Dulu itu sehari mungkin bisa sampai 7 puisi Afni buat. Wow, keren. Awalnya kan sehari satu, ke depan-depannya sehari 4, sehari 7, kayak gitu. Terus aja ditulis di buku tulis. Habis itu nyamperin guru yang ngajarin itu. Sampai sekarang Afni masih ingat banget. Beliau itu Ustadz Rudi. Kalau misalkan Afni buat puisi, pasti Afni kasih ke beliau dulu untuk dikoreksi. Karena Afni butuh pendapat dari orang. Mau pendapat dari temen tuh Afni belum berani ngasih ke temen tuh. Akhirnya Afni ngasih malu aja. Akhirnya Afni ngasih ke maksudnya guru yang mengajarkan istilahnya.
Akhirnya Afni kasih, beliau ngasih pendapat, kekurangannya kayak gimana, kedepannya harus begini, 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 dikasih tahu pelan-pelan, kasih tahu secara detail seperti apa kepenulisan yang benar dan baik. Akhirnya di situ Afni belajar, terus belajar, ya walaupun emang gagal tuh pasti ya Mas David, gagal itu Iya, pasti. Mau berkali-kali gagal, ya emang pasti kita lewatin kalau emang mau sukses. Kalau mau sukses ya harus berani capek, harus berani merasakan kegagalan berkali-kali. Karena kan kegagalan berkali-kali itu kan bisa membuat diri kita itu bangkit. Mungkin iya, sempet down pasti. Down itu manusiawi. Terus nggak mood lagi, takut melangkah lagi. Itu pasti pasti dirasakan oleh setiap manusia. iya sih. Itu bersifat manusiawi sih. Tapi kita nggak boleh diem aja. Kita boleh kesedih. Kita boleh butuh istirahat. Iya, Tapi kan nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan itu. benar. Walaupun gagal, kita harus tetap melangkah ke depan gitu. Karena dari tangga 1 masih ada tangga 2, masih ada tangga 3, masih ada tangga 4, dan seterusnya sampai kita ke atas. Oke. Oke, Mbak Afni, kita jeda sebentar. Oke, untuk teman-teman Rengkel Production yang mau tanya-tanya nih kepo tentang Mbak Afni, silahkan ketik di kolom komentar. Wih, ada juga nih. Yayang Andiana. Halo, halo. Halo juga. Halo. Halo. Oke, teman-teman, kita break sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di stay channel ini. Oke. Halo semuanya, kami dari Matematikawan Universitas Ahmad Dan Yogyakarta mengadakan event Seminar Nasional Matematika dan Data Science 2021. Nah, di dalamnya terdapat call for paper dengan tema Implementasi Machine Learning, Data Science, dan Data Analysis sebagai platform strategis menuju era Society 5.0. Nah, di dalamnya juga ada subtema yang bisa teman-teman pilih, dan untuk para peserta akan mendapatkan free voucher belajar dari DigiLab. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung ngecek website kami snmds.uad.ac.id, dan juga jangan lupa untuk mengecek bio kami. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya David dan Mbak Afni tentunya di acara Rengkel apa sih? Weekend. Weekend sama Rengkel dengan tema mengontrol rasa galau remaja masa kini. Untuk kalian yang merasa remaja dan galau, cocok banget nih kalau kalian lagi nonton ini. Halo Mbak Afni. Halo Mas David. Masih semangat dong? Masih dong. Oke, walaupun kita bahas galau-galau, tapi kita tidak boleh galau Mbak Afni. Bener? Bener banget. Oke. Oke, bicara masalah galau. Mbak Afni pernah galau? Pernah. Hal apa tuh Mbak Afni? Entah Galau. tulis atau apa gitu Iya. kan? Diceritain nih. Iya, boleh dong, boleh dong. Kemarin itu sempet galau karena laptop Afni itu kan mati. Mm-mm.
Nah, sedangkan file tugas, file kerja, file buku kedua itu tuh hilang semua. Karena harddisknya rusak, harus diganti SSD. Dan salahnya Afni, file itu tuh ditaruh di dokumen, bukan di data D. Kan kalau di data D itu masih bisa ke backup. Iya, Mas. Sedangkan di dokumen, itu udah nggak bisa. Akhirnya semuanya hilang. Itu galau banget, galau parah. Aduh, Pak, semua. Akhirnya tugas yang harusnya dikumpulin, Afni kerjain ulang. Afni chat dosen, minta maaf untuk keterlambatan pengumpulan. Terus untuk buku kedua, akhirnya Afni ngulang lagi dari awal. Gitu deh, pokoknya galau banget. Itu buku udah berapa persen tuh nulis? Sebenarnya sih baru 50%. Tapi kan kalau kita lanjutin, paling beberapa bulan lagi selesai. Tapi kalau ulang dari awal, kita butuh waktu lagi. Karena kan, Lanjut. iya, karena kan menulis itu harus benar-benar detail, isinya kayak gimana, bermanfaat gak untuk pembaca, pembaca akan suka atau tidak, kan seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti kalau menurut Mbak tuh yang seperti apa nih untuk Mbak Afni? Sebenarnya galau itu kan sebuah perasaan yang kurang nyaman di diri setiap manusia. Iya. Misalnya gelisah, entah sedih, menyesal, bingung, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu punya kegalauannya versi masing-masing. Gitu ya. Ya. Selain itu apakah ada? Atau dia yang bikin galau atau siapa? Biasanya kan dia-dia itu. Mungkin Atau yang dia hanya cerita teman-teman aja. Oke. Siap. Gimana sih ketika apa file semua kehapus, terus pasti down kan, terus galau banget gitu. Mengatasinya gimana nih? Pasti kan harus ada pembangkit lagi untuk menulis, untuk mengerjakan ini itu begitu. Iya. Kemarin tuh Afni sempat mau nangis, tapi mikir lagi, kalau nangis, file itu nggak akan balik. Mau kita nangis sekejer-kejernya pun nggak akan balik, karena kan harddisk itu udah diganti sama SSD. Benar. Ya, terus Afni tuh sempat, gimana ya? Kalau misalkan tugas kan masih bisa minta tolong diterangin lagi ke temen. Ini bener apa enggak? Ini kurangnya apa? Sedangkan file untuk buku selanjutnya kan belum ada yang tahu itu isinya seperti apa. Iya. Kan baru Afni sendiri yang tahu itu isinya bagaimana dan seperti apa. Judulnya gimana, awalnya gimana, percakapan antara tokoh bagaimana. Kan nah, Afni itu di situ bingung banget. Terus tapi Afni percaya bahwa rencana Allah itu lebih indah. Benar Ya kan, misalkan kita merencanakan seperti ini. Tapi jika rencana kita nggak seperti yang nggak sesuai ekspektasi, sakit nyesel tuh pasti ada. Tapi suatu saat Allah tuh pasti ngasih kebahagiaan yang lebih dari itu. Itu lagi dicoba aja, lagi dikasih ujian, gimana kita kuat atau enggak, tegar atau enggak, malah ngedumel atau tegar-tegar aja gitu. Oh begitu. Wih, ada yang bertanya nih dari halo Mbak Afni. Oh sorry, dari Bunda Kamila. Halo Mbak Afni, Mas David izin bertanya, apakah kegalauan remaja selalu diasumsikan negatif, padahal masa remaja identik dengan kegalauan? Terima kasih. Bisa diulangi atau gimana? Gimana Mas David? Bisa diulang? Oke. Jadi begini, apakah kegalauan remaja selalu diasumsikan negatif, padahal masa remaja identik dengan kegalauan? Sebenarnya galau itu banyak orang yang berpikir bahwa galau itu negatif. Mungkin karena perasaan galau itu yang kurang nyaman dari diri setiap individu. Jadi dibilangnya negatif. Karena emang kan kayak rasa gelisah, sedih, menyesal. Itu kan negatif. Misalnya negatif untuk diri sendiri bisa mengganggu diri sendiri kalau kita tidak bisa mengatasi kegalauan tersebut. Oh, begitu. Nah, kegalauan remaja juga banyak kan versinya. Mungkin mereka galau tentang masa depannya kayak gimana, untuk merangkai masa depannya kayak gimana,
untuk mencapai cita-citanya seperti apa, caranya bagaimana, kan pasti kegalauan kayak gitu. Apalagi ketika di umur 20 tahun. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di apa ya, yang mampir di otak kita gitu, Iya. mampir. Dan iya, mereka mampir untuk Hmm, kita mencari jawabannya, mencari sendiri jawabannya. Entah eh, itu bertanya kepada yang lebih berpengalaman, hmm, atau sekarang kan, eee, biasanya orang cari di Google iya. biasanya, atau idolanya memberikan inspirasi kan lebih, apa ya, cara-cara mereka itu bisa lebih kena ke diri sendiri. Oke, oke. Bicara masalah idola. Berapa persen sih idola itu berpengaruh untuk kegalauan remaja? Kegalauan atau mengatasi galau? Itu kan kita biasanya galau nih, terus kita punya idola yang wow banget gitu. Kalau untuk Mbak Afni sendiri, hal itu berapa persen tuh efek dari idola? Kalau efek dari idola Berarti kegalauan 50% sih. 50% ya. Oke, oke. Oke, untuk teman-teman Renkel silahkan tanya di kolom komentar apa aja yang tentang galau. Tentang Mbak Afni juga boleh kok. Gimana Mbak Afni? Biasa Boleh. yang kepo, kepo IG, kepo apa. Oh, yang pasti jangan lupa nih, bukunya masih ada yang keluaran pertama. Masih masih. Nah, itu Kalau teman-teman, masih itu teman-teman. Bisa dibeli di mana, Mbak Afni? bisa dibeli ke penerbitnya langsung, itu di Instagram-nya Alkolam, penerbit Alkolam. Bisa juga ke Afni langsung, kalau mau lebih dekat. Oh, oke, oke, oke. Lebih mudah. Tuh teman-teman. Jadi kalau mau beli silahkan hubungi yang disebutkan Mbak Afni tadi. Oke, terima kasih Bunda Kamila. Kalau mau tanya lagi silahkan Bunda. Untuk bicara masalah galau nih, di lingkungan Mbak Afni sendiri, galau seperti apa sih yang sering Mbak Afni dengar? Yang sering Afni dengar tuh 2 versi kegalauan, antara masa depan dan percintaan. Oh begitu, oke, oke, oke. Apakah Mbak Afni mengalami keduanya? Kayaknya masa depan deh. Depan ya. Ya sih, sama sih. Saya juga kadang galau, takut nggak jadi apa-apa, takut ngecewain keluarga, begitu-begitu. Jadi Mhm, yang disebut Mbak Afni tadi, banyak kegalauan yang mampir tanpa sebab dan harus dipecahkan gitu masalahnya. Sebenarnya hal itu nggak dipikirkan juga nggak apa-apa gitu kan. iya. Oke, oke, oke. Eh, kan Mbak Afni pasti punya dong teman yang umurnya lebih tua atau lebih bawah atau bahkan seumuran gitu kan. Mbak Afni tahu nggak sih perbedaan apa penyebab kegalauan remaja masa kini dengan remaja masa lalu? Oke. Mm-mm. Mungkin kalau remaja masa lalu tidak, apa ya, misalkan kan kebanyakan versinya itu kegalauan karena percintaan. Mm-mm. Mungkin kalau masa lalu kan masih belum terlalu percintaannya tuh belum terlalu kuat kayak masa sekarang. Kalau masa sekarang kan misalnya, kan Afni pengalaman dengar-dengar cerita dari teman juga. Ya. Misalkan si doi nih, si doi Mm. nggak ngechat, galau. Oke. Si doi murid tapi nggak bales, galau. Mm. Ah, oke, oke, oke. Oke, Mbak Afni ada yang bertanya lagi nih. Mantap nih teman-teman Rekel, sangat antusias. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sekarang kan. Oke, dari Aditya Lupia Tania, Mbak Afni, saya mau bertanya dong, cara efektif buat ngurangin kegalauan di kalangan remaja versi Mbak Ani. Oke. Cara Hmm. mengurangi kegalauan. Jadi caranya kalau Afni sendiri itu caranya pertama cari atau melakukan hal-hal yang positif. Misalkan hobi, hobi apalagi hobi itu kan bisa dikembangkan. Entah hobinya dalam olahraga atau dalam kepenulisan. Habis itu kedua kita harus tahu apa cara suatu cara untuk kita tuh bisa tahu diri kita tuh mau melangkah kemana. Oh, seperti itu Mbak.
ya mau melangkah kemana. Habis itu, pokoknya kita itu harus lebih mengenal diri kita sendiri. Karena motivasi terbesar itu ada dalam diri kita sendiri. Walaupun misal Allah memberikan perantara, entah itu guru, entah itu orang tua, entah itu sahabat, teman kerabat, dan lain sebagainya, memberikan motivasi sebanyak apapun. Kalau dalam diri kita sendiri nggak mau melangkah, itu nggak akan melangkah sampai kapanpun. Iya, iya, iya. Kalau ada kan biasanya orang galau, terus di pelampiasannya tuh main terus. Apakah itu hal yang salah kalau menurut Mbak Afni? Maksudnya main tanpa arah gitu, pokoknya tuh ya gimana caranya dia nggak kesepian, dia nggak ini ya dengan tujuan agar tidak galau gitu. Tapi dengan cara bermain, kumpul-kumpul, nongkrong begitu. Kalau menurut Mbak Alfi gimana? Kalau gitu sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi tidak boleh berlebihan juga. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kedepannya nggak akan baik. Sesuatu yang berlebihan itu nggak akan baik. Begitu. Oke, oke, oke. Oke, untuk teman-teman bisa di-follow IG Rengkel Production, silahkan follow biar apa ya, tambah update gitu. Jadi kita ada ini itu, teman-teman Rengkel pada tahu. Iya. Iya. Mbak Afni sudah follow? Udah dong. Oke. Apa Mbak Afni juga mau promosi IG? Boleh mampir. Oh, boleh dong. IG-nya apa Mbak? IG-nya nama lengkap Afni. Afni Salsabila Hafizah. Berarti pesan buku di situ juga bisa ya? Boleh. Wih. DM aja. Wih, ada salam-salam lagi nih dari apa teman-teman Rengkel. Dari Diki Hashemi. Hashemi ya. Diki Hashemi. Hai juga Mas Diki. Hai juga Diki. Sehat selalu ya. Jaga protokol kesehatan kalau ngumpul-ngumpul. Banyak corona loh, ngeri. Nanti divaksin. Wih, salam-salam lagi nih dari Mas Rizkan Ismahmud. Mas David seharian ini capek nggak? Nggak dong, tetap semangat dong. Semangat, selalu semangat, happy terus, dan nggak boleh galau tentunya. Halo juga nih Mas Rizkan nih. Semangat juga Mas Rizkan nih. Jangan sampai capek menghadapi kehidupan ini, kegalauan ini Mas Rizkan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Biasanya nih Mbak Afni, biar tegar, kuat menghadapi kegalauan itu apa sih yang dilakukan Mbak Afni? Apakah sama tadi? Untuk tegar melakukannya, Afni tuh ngerasa maksudnya sekarang kan udah umur 20 tahun tuh udah harus lebih berpikir dewasa lagi. Walaupun misalkan kita masih merasa kegagalan itu membuat diri kita tuh nggak mau bangkit lagi. Karena ngerasa ya gagal terus. Kan pasti adalah capek gitu, capek, lelah, dan sebagainya, itu pasti. Tapi ketik di kolom komentar yang ingin bertanya tentang Mbak Afni, tentang galau. Soalnya ini Mbak Afni ini sangat istimewa nih, banyak pengalaman. Bener Mbak Afni? insya Allah. Subhanallah Mbak Afni. Oke Mbak Afni, aku kan sering nih ngerasa galau, bimbang. Pernah nggak sih Mbak Afni begini nih, diem di kamar, tiba-tiba suka nangis sendiri atau tiba-tiba kepikiran terus masalah kecil. Nah itu kan keresahan hati ya, masuknya juga ke galau. Pernah nggak sih merasa seperti itu? Pernah banget. Apalagi kalau sendiri kan di kamar. Pasti ada aja gitu. Apa ya? Pikiran-pikiran yang tadinya awalnya nggak kita pikirin, tapi ada. Datang gitu. Oke. Begini nih,
aku itu tipe orang yang suka mikirin kesalahan kecil, meskipun sudah minta maaf tetap kepikiran. Saran Mbak Afni nih, untuk mengatasinya gimana sih? Kebetulan Mas David, Afni juga kayak gitu. Oh gitu, kita sama berarti. Dulu tuh sekecil apapun masalah atau kesalahan yang kita lakukan, atau emang misalkan ngomong terus salah omongannya ke teman atau kemana, pasti kepikiran terus. Duh, tadi salah nggak ya? Ini salah nggak ya? Yang kita lakukan itu salah nggak ya? Yang kita ucapkan itu salah nggak ya? Kan pasti ada itu kan. Nah, tapi awalnya apalagi suka nggak enakan juga. Kan pasti nggak enakan, takutnya ucapan atau perlakuan yang kita lakukan itu salah di mata orang. Tapi kan kembali lagi, setiap manusia itu memiliki kesalahan. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi wajar-wajar aja gitu salah. Sebenarnya mikir kayak gitu ada baiknya, ada buruknya juga. Baiknya kita memikirkan, kenapa memikirkan itu? Karena kita ingin lebih baik ke depannya. Nah, kalau misalkan kita kepikiran terus tapi nggak dilakukan untuk melangkah lebih baik lagi, kan percuma juga. Jadi buruknya kayak gitu. Wih, ada pertanyaan dari Nida Rifa. Oh, Mbak Nida Rifa. Halo Nida. Saya ingin bertanya. Oke, Mbak. Menurut Mbak Afni, bagaimana pandangan Islam terhadap kegalauan remaja masalah percintaan? Dalam Islam ya? Yes. Kalau misalkan dalam Islam kan biasanya remaja sekarang ini pacaran atau memiliki hubungan itu menurut mereka ya emang lagi hits kalau masa-masa remaja seperti ini. Tapi kan kalau jadi di dalam Islam itu masalah percintaan atau pacaran itu sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan, sangat tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kan itu bisa maksiat, melakukan maksiat, itu kan dosa juga. Takutnya dosanya juga kan bisa ke orang tua kita. Nanti orang tua kita juga dapat. Padahal orang tua kita udah mengajarkan bahwa seperti ini tuh tidak boleh. Nah, yang baiknya itu seperti ini. Nah, menurut agama seperti ini kayak gitu. Seperti itu. Oke. Bentar ya Mbak Afni. Halo Mbak Afni, mendengar suara saya? Maaf. Halo Mas David. Ada gangguan sedikit? Iya, nggak apa-apa. Oke nih Mbak, bicara masalah keagamaan, masalah Islam. Ya memang pacaran tidak diperbolehkan kan dalam Islam. Kalau untuk segi pandang dari Islam nih, untuk kegalauan yang lain, adakah tips-tips yang Mbak tahu? Ataukah kita sholat malam atau bagaimana Mbak? Bisa kita melakukan tahajud seperti Islam. Itu kan waktu-waktu yang sangat pas banget untuk curhat sama Sang Pencipta. Dan malaikat juga turun untuk mengaminkan doa-doa setiap hambanya, setiap hamba Allah. Oke. Itu teman-teman Rengkel, tips dari Mbak Afni. Ditimbang kowe nge story sing ora-ora, mending kalian bangun tengah malam sholat dan curhat kepada
pencipta ditimbang Iya, betul banget. biasanya kan ada tuh yang galau terus ngupload musik galau di story gitu-gitu. Udah, nggak usah, curhat aja kepada yang atas. Rizkan nih, Rizkan Mahmud. Mas David, semangat juga Mbak Afni, semangat juga Mas Rizkan. Semangat juga Mas Rizkan. Nah, oke, ada yang bertanya lagi nih di kolom komentar dari teman-teman Rengkel, dari Mbak Ernawati. Halo Bunda. Siapakah motivator terbesar Afni saat ini? Galau dalam hal apa, Afni? Motivator terbesar Afni. Mm-mm. Orang tua. Boleh diceritakan? Gimana? Boleh diceritakan kenapa orang tua? Kenapa orang tua? Karena orang tua itu apalagi Bunda kan udah mengandung 9 bulan. Dan melahirkan itu kan mengandung itu kan butuh waktu yang panjang banget. Dan nggak mudah. Terus kalau melahirkan juga kan itu antara hidup dan mati. Karena kan 2 nyawa ya. Nah, di situ terus Afni juga diajarin dari kecil untuk kuat dalam menghadapi segala hal. Permasalahan duniawi. Nah, karena dulu itu kan Afni orangnya tuh gampang banget down. Tapi gampang bangkit juga. Tapi jadi down, bangkit gitu-gitu. Tapi kan orang tua pelan-pelan menasehati, memberikan kekuatan istilahnya untuk anaknya. Pasti setiap orang tua mau yang terbaik untuk anaknya kan. Oke. Seperti itu. Oke Mbak Afni, apa sih tips dan trik untuk para teman-teman dari Rengkel nih yang sedang galau gitu? Mungkin untuk pesan-pesan penutup pada kesempatan malam hari ini. Mbak Afni? Gimana Mas David? Oke, kita ini alhamdulillah sudah di penghujung acara. Adakah kata-kata mutiara atau kata motivasi untuk teman-teman Rengkel? Oke, untuk teman-teman Rengkel. Terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita kalian, untuk mewujudkan impian yang kalian inginkan. Jangan takut gagal, terus melangkah. Karena untuk menuju sukses, itu kita harus berani gagal dulu. Dan jangan lupa juga berdoa sama Allah, karena ikhtiar tanpa doa itu sama aja 0 nilainya. Oh, begitu ya Mbak Afni ya. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Intinya pada malam ini, isilah kegalauan teman-teman dengan hal-hal yang bermanfaat ya Mbak Afni ya. Iya Mas David. Lakukan yang kalian suka yang bermanfaat, atau kalian punya hobi, silahkan isi waktu luang itu untuk hobi kalian, untuk kegiatan yang positif, ditimbang galau-galauan di kamar, bikin status nggak oke, mending bangun tengah malam curhat karo Gusti Allah, insya Allah dijabari. Oke teman-teman Rengkel, selamat ketemu di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya akan ada kejutan-kejutan nih dari bintang tamu kita. Mungkin cukup sekian dan terima kasih yang sudah hadir dan nonton dari pertama sampai detik ini. Saya ucapkan terima kasih dan see you teman-teman. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas David. Terima kasih semuanya. Halo. Halo teman-teman, nama saya Afni Salsabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye!